Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendy, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman bergerak. Di sini saya Askara Ilhardi dengan rekan saya yaitu Revo Rahmat ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu aplikasi EduFirst berbasis mobile. Oke, jadi latar belakangnya, pendidikan di Indonesia telah memasuki era transformasi digital, ditandai dengan lonjakan signifikan pengguna platform daring seperti Coursera dan Ruang Guru. Namun, di balik pertumbuhan ini, sistem pembelajaran terpusat yang ada saat ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan transparansi. Penelitian mengungkapkan adanya kerentanan seperti insecure design dan broken access control pada Learning Management System atau LMS. Yang ada bahkan memungkinkan akses ke konten berbayar tanpa melalui pendaftaran resmi. Kelemahan ini menunjukkan ketiadaan mekanisme audit publik dan kontrol akses yang kuat, sehingga seluruh proses pembelajaran menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem yang ada seringkali belum selaras dengan kebutuhan industri digital yang bergerak cepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi platform pembelajaran yang tidak hanya aman, tetapi juga terbuka, dapat diaudit, dan mampu menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan. Maka dari itu, kami memberikan solusi berupa EduFirst, yaitu LMS terdesentralisasi. EduFirst adalah sebuah platform pembelajaran digital yang terdesentralisasi dan memiliki visi utama. Yang pertama, memanfaatkan teknologi blockchain, NFT, dan smart contract untuk menciptakan sistem yang terbuka dan dapat diaudit secara publik. Yang kedua, menyimpan aktivitas pembelajaran, mulai dari pendaftaran hingga menyelesaikan modul. Yang ketiga, immutable, atau tidak dapat diubah di dalam blockchain. Yang keempat, menjembatani kebutuhan antara lembaga pendidikan, pelajar, dan industri dengan menyediakan data kredensial yang transparan, terverifikasi, dan adil. Fitur utama yang kami buat yaitu ada lisensi kursus sebagai NFT. Akses kursus direpresentasikan sebagai lisensi NFT dengan standar IRC 1155 dan memungkinkan model sewa akses dengan durasi fleksibel yang diatur oleh smart contract. Yang kedua ada platform konten terbuka. Pengajar atau institusi dapat membuka dan mengunggah materi kursus mereka sendiri. Yang ketiga, manajemen akun via wallet. Autentikasi atau login dan seluruh interaksi utama dilakukan menggunakan crypto wallet dan tersedia fitur pengaturan akun untuk menghubungkan dan memutuskan koneksi wallet. Yang keempat, infrastruktur terdesentralisasi. Konten media seperti gambar dan video disimpan secara off-chain di IPFS untuk efisiensi. Blockchain tidak hanya menyimpan file secara langsung, melainkan hanya menyimpan jejak digitalnya dalam bentuk konten identifier atau CID yang unik. Pendekatan ini menjaga integritas data secara on-chain tanpa membebani jaringan. Dan yang terakhir, jejak belajar yang transparan. Semua aktivitas belajar, mulai dari pendaftaran, akses, hingga penyelesaian, dicatat secara permanen di blockchain. Nah, di sini kita masuk ke dalam desain sistem dan diagram activity. Dimulai dari use case diagram, di mana terdapat dua role utama, yaitu student dan juga teacher atau creator. Di sini student dan teacher creator itu bisa saling berganti-ganti karena memang sifatnya itu yang terdesentralisasi dan semuanya itu bisa mengaksesnya gitu. Nah, di sini untuk kalau misalnya kita sebagai role student gitu ya, menganggap diri kita sebagai role student, maka kita akan bisa untuk membeli course, terus mengikuti pembelajaran yang sudah include dengan melihat detail dan video pembelajarannya per section, serta menghubungkannya ke wallet dan mengelola akun. Untuk kreator sendiri itu dia sudah include ke menghubungkan wallet, mengelola akun, yang dimana mengelola akun itu include ke disconnect wallet juga, dan dia juga bisa membuat course baru seperti itu ya. Nah, untuk flowchart sistemnya sendiri, ini kita yang pertama adalah membuka aplikasi dari EduFirst. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan koneksi wallet. Dan di sini kita ingin berlaku sebagai apa? Apakah kita ingin berlaku sebagai teacher atau sebagai student? Kalau misalnya kita berlaku sebagai teacher, maka kita akan mengklik tambah course, kemudian kita akan melakukan isi form data, kemudian kita akan melakukan upload gambar serta video, serta kita akan submit atau buat course tersebut. Yang dimana course ini akan muncul di dalam halaman migrate course ya. Kemudian setelah selesai membuat, maka finish atau selesai alurnya.
Kemudian ketika kita menjadi student, maka kita bisa mentelusuri ya course-course yang ada di dashboard. Kemudian kita bisa memilih untuk membeli lisensinya atau tidak. Kalau misalnya kita membeli, maka kita bisa pilih jenis lisensinya, yaitu mau yang berapa bulan, apakah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Kemudian di sini ada usulan pembayarannya via wallet, maka secara otomatis akan dibayar melalui wallet, dan course akan ditambahkan ke dalam halaman My Course. Kemudian kita bisa masuk ke halaman My Course untuk melihat detail dari section-sectionnya, dan kita bisa melihat detail dari section-sectionnya itu untuk terkait pembelajarannya. Seperti itu. Selanjutnya, activity diagram wallet connect. Dimulai dari user. User masuk ke halaman wallet, kemudian user menekan tombol connect wallet. Selanjutnya, front-end page akan melakukan trigger ke wallet menggunakan reown app kit. Selanjutnya, itu mengirimkan backlink ke wallet tujuan. Setelah itu, wallet itu membuka dan mengkonfirmasi connection dan meredirect kembali menuju aplikasi. Selanjutnya dari front end, itu akan merubah tampilan menuju state bila sudah terkoneksi. Dan user akan melihat tampilan setelah wallet terkoneksi. Berikutnya ada activity diagram profile. User, yang pertama kali yaitu user masuk ke halaman profile. Dan profile menampilkan status connection dari pengaturan. Selanjutnya user dapat memilih beberapa fitur. Selanjutnya front-end merespon dengan mengirimkan halaman baru, dan user menekan tombol disconnected, dan profile page akan menghilangkan koneksi wallet. Nah, kemudian di sini adalah activity diagram wallet connect untuk berinteraksi dengan smart contract ya. Di sini user masuk halaman dashboard, di mana front-end meminta data ya terhadap dashboard ke smart contract. Kemudian smart contract akan melayani dengan mengambil data dari blockchain, dan smart contract akan mengembalikan data tersebut ke front-end. Front-end menyusun dan memfetching data tersebut serta memasukkannya ke dalam caching memory, yang dimana user dapat melihat daftar course dan memilih untuk menekan course yang mana. Kemudian ketika user menekan course untuk dipilih, itu akan men-trigger current komponen untuk menampilkan detail lebih lanjut terkait course-nya. Kemudian smart contract melakukan pengecekan terhadap lisensi user terhadap course tersebut. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengecekan itu, statusnya akan dikirimkan dan front-end pun merespons status tersebut dengan ada 2 tanggapan, yaitu dia akan menampilkan tampilan yang memiliki lisensi jika misalnya dia memiliki lisensi, dan tidak akan menampilkan yang memiliki lisensi, melainkan untuk halaman pembelian jika dia tidak memiliki lisensi. Kemudian user bisa memilih untuk belajar atau membeli lisensi berdasarkan layar yang ditampilkan, dan user melakukan minting untuk mendapatkan lisensi course. Nah, frontend akan melakukan trigger ke smart contract untuk melakukan minting. Nah, ketika minting terjadi, maka smart contract akan melakukan eksekusi untuk merekam data ke dalam blockchain melalui confirm smart wallet. Kemudian data yang sudah ditambahkan akan dikirimkan kepada front-end, dan front-end memberikan feedback berhasil kepada user. User pun bisa melanjutkan ke tahap pembelajaran. Oke. Di sini ada create course untuk pembelajaran, di mana user ini pertama masuk ke halaman create course. Di front end akan menampilkan halaman untuk pembuatan course-nya. User mengisi data yang diperlukan serta upload gambar dan video, dan user menekan tombol create course di sana. Maka ini akan men-trigger sistem di dalam backend dengan smart contract juga serta Pinata IPFS service, di mana front-end akan men-trigger pembuatan course melalui Pinata terlebih dahulu. Dia akan mengupload semua gambar dan video ke dalam IPFS, dan IPFS akan mengembalikan semua CID dari yang sudah di-upload tersebut. Data-data tersebut akan disimpan sementara ke dalam front-end, yang kemudian front-end akan melanjutkan proses menuju smart contract, yaitu menambahkan data ke blockchain. Di dalam blockchain ini, CID akan ditaruh di dalam bareng bersama data-data lainnya seperti title dan juga description, yang akan dilakukan penyimpanan berdasarkan persetujuan wallet dari user. Kemudian status akan dikembalikan oleh smart contract untuk mengabari front-end apakah berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil, maka akan memberikan status berhasil terkait transaksi, dan kalau misalnya tidak, akan memberikan status error. Terus user merespon sesuai status yang ada. Diagram My Course. User masuk ke halaman My Course. Selanjutnya,
akan dialihkan, selanjutnya front-end page akan mengambil data dari smart contract, dan smart contract akan melakukan fetching blockchain untuk mengambil data. Selanjutnya, front-end page akan memasukkan data, mengambil CID dari blockchain untuk diambil ke Pinata. Selanjutnya, Pinata IPFS akan mengembalikan URL yang bisa diakses. Selanjutnya, front-end akan menampilkan gambar dan konten dari course. Dan user bisa masuk ke halaman detail course. Selanjutnya, front-end page menampilkan data detail course, dan user dapat menyelesaikan course dan mengupdate progress. Dan smart contract akan mencatat progress dan update di blockchain. Oke, ini merupakan mockup aplikasinya. Di sini ada splash screen adverse. Selanjutnya ada bagian page explore yang akan dijadikan dashboard nanti. Dan ini ada halaman untuk my course yang berupa pelajaran-pelajaran apa yang akan diambil dan yang akan dipelajari, dan ini merupakan halaman untuk membuat course-nya. Oke, di sini merupakan tampilan antarmuka dari aplikasi. Yang pertama dari splash screen-nya sendiri itu sudah diterapkan. Di sini juga dari dashboard itu kita menerapkannya hampir mirip ya, dengan ada beberapa gambar, terus juga ada beberapa icon-icon video dan judul serta description. Kemudian di sebelah kanan ini adalah page profile ketika wallet belum dikoneksikan ke aplikasi Eduverse. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ketika aplikasi Eduverse men-trigger connection wallet dan user bisa memilih wallet apa yang mau dikoneksikan. Kemudian di sini ada page setting, di mana ini terjadi ketika profile sudah masuk ya dan sudah bisa diakses. Di sini ada beberapa page dari profile, yaitu page setting, page term and privacy, ada page about Eduverse, page IPFS test connection kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada page di bagian course detail, dan di sini ada course detail ketika user sebelumnya belum memiliki lisensi ya. Di situ ada pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau 12 bulan, dan user bisa memilihnya dengan bebas. Kemudian juga ada tampilan ketika user sudah memiliki lisensinya untuk mengarahkan langsung mulai belajar. Nah, di sini juga ada tampilan untuk create new course. Kemudian di sini juga ada tampilan untuk my course-nya. Nah, di sini ada bagian khusus untuk page learning course-nya. Di situ ada bagian untuk course section, dan setiap course section itu di dalamnya akan ada page course complete, yang dimana ada videonya, detail video dan judul segala macam serta progress dari course tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke dalam demo aplikasi untuk melihat sebenarnya seperti apa aplikasi ini berjalan. Ya. Jadi di sini kita awal-awal langsung masuk ke splash screen saja. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard awal ketika smart contract belum deteksi ya. Kemudian setelah sudah terkoneksi, maka otomatis dia akan memfetching semua data dari blockchain. Ini kita perlu untuk mengkoneksikan wallet terlebih dahulu. Maka di sini kita mengkoneksikan wallet dan ada beberapa pilihan wallet. Kita menggunakan MetaMask di sini. Nah, di sini kita akan memancing backlink ke MetaMask untuk mengeksekusi transaksi konfirmasi antara connection dengan aplikasi. Nah, ini connection tertrigger di MetaMask dan kita bisa connect ke Eduverse kita, dan kita otomatis di-redirect kembali ke aplikasi kita. Nah, ini merupakan halaman profile yang dimana sedang memfetching data dari blockchain ya. Nah, ini merupakan halaman profile setelah wallet terkoneksi. Di sini kita bisa lihat ada wallet setting, network, system status, dan settings. Nah, di sini di settings kita ada beberapa pilihan. Kemudian juga help and support ya. Nah, di sini juga ada terms and privacy, karena ini sangat penting terkait data pendidikan serta data blockchain. Kemudian juga di sini about dari Eduverse itu sendiri sebenarnya apa, dan ada teknologi tech stack yang digunakan.
supaya user memahami ya apa sebenarnya teknologi yang dipakai di belakang aplikasi ini. Kemudian di sini ada halaman IPFS test. Ini untuk men-testing dari segi IPFS-nya, apakah masih memiliki plan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa wallet setting sebenarnya untuk mengatur kayak jaringan dan segala macamnya. Nah, ini kita mulai masuk ke halaman dashboard atau home map. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa course. Ini ada ketika kita klik link di sini ada course yang belum kita beli ya. Jadi bisa pilih 3 bulan dan masing-masing bulan itu akan mendapatkan diskonnya masing-masing gitu ya. Dan ini data harganya di fetching real berdasarkan data ETH terbaru. Sehingga harganya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil role di My Course. Ini ada beberapa course yang sudah di enroll dan kita bisa lihat di sini ada 3 yang di enroll dan 4 yang di create. Dan di atas ini ada active course dan beberapa ETH serta di sini ada progress dan jumlah course yang sudah di list. Nah, jadi kita akan memasuki tahap create course. Kita akan membuat suatu course, mungkin di sini kita akan melakukan React Native 101. Ini kita akan mengisi description dari course kita. Nah, di sini kita ada beberapa option. Yang pertama kita bisa langsung melakukan thumbnail ya. Ini meminta persetujuan untuk membuka file dokumen. Nah, di sini kita cari dulu file. Oke, jadi ini ada React Native. Di sini user bisa menyesuaikan ya ukuran dari thumbnailnya. Nah, ini tidak langsung dikirim ke IPFS, melainkan kita simpan dulu si ID-nya untuk nanti baru dikirimkan, kemudian baru kita ambil si ID dari IPFS. Nah, ini kita bisa mengatur harganya. Di sini kita atur seringan mungkin saja ya, 0,0001. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian course section. Di course section ini kita bisa nambahkan section dari course-nya. Bisa langsung aja sebenarnya kita masukin video kontennya dulu. Nah, ini analyzing video. Ini sedikit warning karena file yang dikirimkan itu sedikit tidak sesuai dengan requirement-nya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa karena kita sudah menghandle itu, jadi supaya bisa ngelakuin deteksi khusus gitu ya ke MP4-nya. Nah, kita bisa mengisikan duration minute-nya, berapa lama course tersebut, terus juga section title-nya kita isikan apa. Kita bisa langsung aja add section. Nah, di add section ini akan menambah ya, itu untuk bagian bawahnya. Dan ini kita bisa tambah lagi React Native yang kedua, section 2 gitu ya. Ini kita bisa isi juga duration-nya dan judulnya. Untuk menambahkan section kedua dari course ini. Nah, maka akan muncul 2 course di sana. Dan kita bisa create course 3 file. Nah, ini akan memberikan tahu user bahwa dipastikan untuk memiliki gas fee yang cukup untuk melakukan transaksi. Di sini kita melakukan transaksi. Dimana pertama kita melakukan upload ke IPFS terlebih dahulu untuk masing-masing file. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahap create course on blockchain. Nah, di sini kita langsung meminta verifikasi ke user apakah benar mau melakukan transaksi ini. Nah, di sini perlu diingat banyak sekali transaksi yang dilakukan, tapi
apakah ini akan boros sebenarnya? Sebenarnya tidak, karena kita menggunakan Manta network ya, jaringan Manta, yang dimana gas fee-nya 0. Bisa kita lihat sendiri sini, transaksi yang dilakukan semuanya gas fee-nya 0, mendekati 0 bahkan. Jadi sama sekali tidak membebani ke user atau pengguna. Nah, ini bahkan sampai 3 kali transaksi dan semuanya tetap 0. Balance kita bahkan tidak berkurang. Nah, ini udah semua add section, sudah kita konfirmasi semuanya. Nah, kita sukses membuat course. Nah, kita bisa lihat di sini di my course kita restart ya. Nah, situ ada created-nya jadi 5 sekarang. Jadi bertambah. Jadi course kita yang sudah kita buat paling baru itu sudah muncul ya. Nah, di sini kita bisa cek ke dashboard. Dalam dashboard ini kita bisa lihat bahwa course kita sudah terlisting di dashboard secara otomatis. Dan user bisa langsung ngebuka course kita dan mengetahui si videonya ada berapa, terus mereka bisa memilih durasi untuk melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan lisensi course-nya. Di sini kita coba saja langsung untuk yang 3 bulan kita lisensi ya, kita minting NFT-nya untuk mendapatkan lisensinya. Nah, ini secara otomatis kita akan dibawa ke wallet untuk melakukan transaksi lagi. Nah, di sini secara real time kita akan dikasihkan harganya yaitu 0,74 dolar. Nah, di sini proses minting sedang dilakukan, pembelian sedang dilakukan, pembagian hasil semuanya sedang dilakukan di proses smart contract. Nah, berhasil dibeli dan kita mendapatkan lisensi selama 3 bulan Korea. Di sini kita masuk ke React Native dan kita bisa lihat di sini udah lisensi aktif berlaku hingga 29 November ya. Nah, ini kita bisa langsung aja kita refresh di sini. Dan enroll kita bertambah. Nah, kita bisa langsung aja mulai sesi pembelajaran kita. Dan di sini bisa kita lihat average progress-nya 75% ya. Karena course terbaru kita itu belum kita jalani dan kita belum selesaikan. Nah, di sini ada your progress-nya masih 0% dan ada judul dan description, total section-nya, dari siapa pembuatnya. Dan di sini kita bisa masuk ke masing-masing section-nya untuk melakukan pembelajaran. Ini videonya kita putar. Welcome to the very first lesson of the best React Native tutorial on the internet. Nah, ini course-nya ya udah jalan. Dan ini di hosting dari IPFS. So, a shed load of people have been asking me probably now for the last 3 to 6 months, I think, to do a React Native series on anggap YouTube. saja So, here I am, giving the course people yang what kita they want, jalankan ini hopefully. sudah mau selesai ya. What is React Native? Well, in a nutshell, React Native allows us to use the React library to create native mobile apps for Android and iOS devices. So jadi it's a kita really good option for langsung developers saja selesaikan course-nya. Kita mark as complete di sini. Nah, ketika mark as complete kita otomatis dibawa ke wallet untuk transaksi lagi, untuk memastikan benar kita ingin menyelesaikannya, serta untuk melakukan trigger ke blockchain. Nah, di sini kita menggunakan lagi transaksinya. Namun karena kita menggunakan Manta Network, sekali lagi kita hanya terkena 0 fee. Jadi gratis. Nah, di sini kita sedang updating dari blockchain ya. Oke, section complete dan successful. Nah, otomatis kita ditawarkan untuk next session. Oke, di sini bisa next session tadi lanjut atau kita bisa menekan tombol yang bawah ini aja dan kita otomatis dibawakan ke section selanjutnya. Nah, ini bisa kita jalankan lagi videonya secara langsung. Dan ini tanpa backend, jadi sebenarnya aplikasinya udah bisa langsung jalan.
First, we dan could udah use nggak the perlu lagi Xcode yang namanya CLI, hosting or we could website, use the React hosting Native backend CLI. seperti itu. The CLI just stands Karena for di sini kita udah otomatis decentralized ya. Jadi untuk dari segi videonya udah bisa didapatkan, terus dari segi transaksinya bisa langsung didapatkan. Namun ada kekurangan sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan cuma bermodal smart contract saja dan front end, itu adalah terlalu lamanya transaksi. Jadi transaksi yang dilakukan itu menjadi terlalu lama gitu. Makanya di situ kita bisa menggunakan backend atau database untuk menjadi seperti pihak ketiga ya, bukan pihak ketiga sebenarnya, seperti jembatan untuk ketika transaksi itu bisa dijalankan di asinkronus seperti itu. Nah, di sini kita udah menyelesaikan semua lisensinya dan kita bisa refresh di sini. Ini masih 75, kita refresh. Sekarang progres kita udah 100% dan 4 course sudah kita selesaikan. Yap. Oke, sekarang kita di sini bisa langsung aja disconnect wallet ya untuk menyelesaikan sesi kita. Kalau misalnya kalian tidak mau wallet kalian tetap terkoneksi ke aplikasi kita, tenang aja, kalian bisa tetap dapat update info di dashboardnya karena ini tidak harus pakai wallet. Oke, jadi kesimpulannya dan pengembangan selanjutnya apa? Yaitu kesimpulannya mahasiswa berhasil menyelesaikan aplikasi Edufirst, yaitu aplikasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi, yaitu blockchain yang diterapkan ke dalam bidang pendidikan. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk membuat pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau dengan menawarkan perlindungan data yang sangat kuat, serta transparansi untuk bisa melihat rekor pembelajaran seseorang. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dunia pendidikan untuk memvalidasi serta memperkuat infrastruktur pendidikan di zaman yang modern ini. Kemudian, pengembangan lebih lanjutnya yang pertama adalah penerapan fitur sertifikat yang akan semakin memudahkan pembelajar dan industri untuk mengecek skill seseorang dikarenakan teknologi blockchain yang transparan dan aman. Kemudian juga ada penerapan fitur edit course untuk memudahkan pengaturan course section dan menambahkan fitur-fitur untuk bagian setting aplikasi. Kemudian juga ada support multi-chain. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.